terkait tentang update perkara kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Ini ditangani dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ditangani oleh Subdit Metro Jaya, dan ini sudah pendalaman CCTV. Adapun korban yang saat ini masih dilakukan rawat inap sebanyak 38 orang. Sisanya sudah kembali pulang ke rumah. Mari kita sama-sama mendoakan para korban ini segera pulih kembali. Adapun penanganan yang sudah dilakukan, mengambil keterangan dari supir taksi online dengan inisial RRP serta menjadikan taksi tersebut sebagai barang bukti. Nanti malam kita sudah masuk dalam Monas. Penyidik telah memeriksa 24 orang 100 personil dan 7 orang sedang dilakukan yang ada di KCI. Ulangi, Pusdal Opka 1 Manggarai. Pusdal Opska 1 di wilayah Manggarai. Ini ada 7 orang yang dimintai keterangan. Yang pertama adalah Kapusdal, yang kedua PPKA, ketiga petugas sinyal, yang keempat masinis KRL komuter, kelima masinis Argo Bromo Anggrek, yang keenam asisten masinis Argo Bromo Anggrek, dan yang ketujuh pengendali. Ini proses permintaan keterangan masih berlangsung. Kita tunggu bersama-sama dan kami yakini Polda Metro Jaya tetap akan menangani secara prosedural, profesional dan akuntabel. Kami akan menyampaikan update kepada rekan-rekan sekalian. Dari hasil keterangan driver ataupun supir taksi online yang sudah dimintai keterangan bahwa yang bersangkutan baru bekerja itu semenjak tanggal 25 April 2026. Jadi baru beberapa hari setelah kejadian dan melakukan pelatihan selama 1 hari. Jadi terkait tentang bagaimana mengendarai, cara menghidupkan kendaraan tersebut, ini baru pengenalan dasar itu dilakukan 1 hari. Nah, bagaimana menyalakan, mematikan mobil, serta cara lampu sen, parkir dan lain-lain. Ini terjadi, ini masih didalami oleh teman-teman penyidik. Kami juga akan nanti update kepada rekan-rekan, termasuk terkait tentang 7 pemeriksaan 7 orang yang hari ini diperiksa, akan kami update kepada rekan-rekan sekalian. Selanjutnya terkait tentang kejadian tadi pagi, adanya kebakaran apartemen di wilayah Tanjung Duren, Grogol, terjadi di Kamis 30 April 2026 sekira pukul 7 pagi. Ini diketahui kebakaran pertama itu sekira pukul dari Brimob 100 orang kalau utara. Dilihat itu ada api di sekitar basement lobi utama. Saksi melihat mencoba memadamkan dengan apar, tetapi api semakin membesar. Setelah itu 25 unit mobil damkar hadir untuk mencoba memadamkan dan 30 menit kemudian api dapat dipadamkan. Dari teman-teman pemadamkar, polsek, dan masyarakat sekitar mencoba untuk mengevakuasi beberapa korban. Sebanyak 87 ada orang yang sudah dievakuasi, sebagian mengalami luka-luka ringan maupun luka sedang, dan sekarang sudah dirujuk di beberapa rumah sakit, itu Rumah Sakit Tarakan, Rumah Sakit Pelni, Rumah Sakit Royal Taruma, dan Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk. Dan ini mendapatkan terapi oksigen di lokasi. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan terkait tentang update beberapa kegiatan. Kami akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian update terkini terkait tentang informasi perkembangan kecelakaan kereta api ataupun terkait tentang kegiatan-kegiatan lainnya. Ada yang menanyakan?
kalau naik penyidikan itu, ini proses lidik sampai dengan proses sidik. Artinya kita juga masih melakukan pendalaman terkait tentang saksi-saksi kemana arah pidananya dalam proses penanganan ini. Sehingga harus ada pendalaman. Puslapor Mabes Polri juga turun melihat penyebab apakah ini karena sistem kelistrikan, apakah sinyal. Kami update beberapa informasi penting bagi teman-teman sekalian. Tidak muncul isu yang liar dan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya. Ke belakang podium ditunggu Bapak Kapam Brigadir Jenderal Hari Dirdimas Polda Metro Jaya. Kami ulangin. Jadi Yang tersprint status yang bersangkutan dalam saat ini proses masih sebagai saksi. Jadi ada tadi pertanyaan teman-teman, Pak, saksi ditahan ya Pak di pos. Kalau namanya saksi itu belum dilakukan penahanan, kami luruskan. Jadi kalau namanya saksi, kita masih membutuhkan yang bersangkutan untuk beberapa keterangan. Apabila dari keterangan saksi, keterangan lain, alat barang bukti dan didukung dari CCTV, analisa ini dilakukan gelar perkara, maka setelah gelar perkara akan ada putusan. Apakah yang bersangkutan bisa beralih status dari saksi maupun tersangka. Nanti kami akan update pada rekan-rekan. Direktorat Samapta Polda 60 personil. Tidak. Jadi memang saat ini pendalaman terkait tentang kondisi kendaraan tersebut perlu kami sampaikan kepada masyarakat tentang ruang perlintasan sebidang rel kereta api yang itu bermuatan listrik. Ini ada memang beberapa faktor yang terkait tentang kendaraan listrik ataupun kendaraan non listrik. Ini akan sangat berbahaya apabila digunakan melewati rel kereta yang memang ada medan magnet dan medan listrik. Nah, ini akan dikaji dari Puslapor, itu tujuannya Puslapor. Apakah ada pengaruh dari medan listrik dan medan magnet tadi mengakibatkan kematian terkait tentang mesin. Karena ini langsung berubah posisi menjadi posisi gear parkir. Nah, ini masih kami dalami. Saya rasa itu ya. Perhatian bagi perwira Polres Metro Jakarta Selatan, Kabakop atau Kasat Samapta, mohon merapat ke sumber suara di belakang Ya, podium. pasti nanti akan didalami juga. Sekarang kan kita tahu karena supir taksi sudah diperiksa. Yang bersangkutan nanti kita akan melihat bagaimana sih SOP menerima seseorang menjadi calon seorang supir taksi online tersebut. Kita akan melihat regulasi-regulasi ini, sistem manajemen dari pelayanan yang dilakukan dari manajemen taksi online ini kita akan kaji bersama-sama. Kami mohon waktu. Terakhir ya. Apa? Si driver ini nggak mau dievakuasi karena menunggu dari pihak perusahaan, itu benar nggak Pak? Tidak mau dievakuasi gimana? Mobilnya Pak maksudnya? Iya, nggak mau diderek. Bukan, jadi itu kendaraan sudah diderek, sudah dilakukan kemarin. Memang yang bersangkutan pasti akan berkomunikasi. Kami juga masih akan mendalami. Makanya kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian, kami selalu akan mengupdate tentang informasi-informasi karena itu akan dapat dipertanggungjawabkan. Makanya kalau Mbak Hani tadi menyampaikan, apakah itu dapat dipertanggungjawabkan? Kita sama-sama belum tahu. Saya tidak menyalahkan masyarakat mengunggah ini segala macam, itu memberikan informasi. Tetapi apakah informasi itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Nah, informasi kami jawab bahwa ini akan didalami. Terkait tentang kendaraan juga sudah dilakukan evakuasi. Nah, bagaimana masyarakat sekitar juga melihat pada saat kendaraan itu berhenti, ada tidak bisa dibuka pintu. Nah, setelah dia mematikan, mencoba lagi hidup, baru jendela bisa keluar, yang bersangkutan supir keluar dari jendela. Ya, itu. Nanti kami akan update pada rekan-rekan sekalian. Nanti kita lihat, karena kan ini harus maraton yang ditangani terkait tentang, jadi harus melihat satu perkara berbeda antara taksi online dengan KRL 5181. Ini persoalan yang awal sehingga membuat KRL 5568 ini berhenti sehingga ditabrak oleh tertampar oleh kereta Argo Bromo Anggrek. Kami akan update ya rekan-rekan, sekali lagi terima kasih. Bising kayak ini.